Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kepemimpinan dan gaya kepemimpinan, karena dua area ini sangat penting dalam membangun sebuah usaha, karena Anda sebagai ownernya ataupun Anda dipercayakan menjadi pelaksana atau yang menjalankan usaha dari owner Anda. Oke. Yang kita akan kenal dulu di sini teorinya. Menurut Robbins, kepemimpinan ini merupakan sebuah kemampuan dalam mempengaruhi kelompok untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Nah, proses untuk mempengaruhi aktivitas kelompok yang diatur untuk mencapai tujuan bersama. Jadi ada proses atau ada aktivitas baik individu maupun kelompok itu diatur dalam mencapai tujuan bersama. Sehingga Jacob and Jesse Quiz menjelaskan bahwa kepemimpinan itu merupakan suatu proses memberi arti pada kerjasama dan dihasilkan dengan kemampuan untuk memimpin dalam mencapai tujuan. Oke. Pada Ivan Savage, dia menjelaskan bahwa kepemimpinan itu merupakan sebuah penggunaan pengaruh dalam perangkat atau situasi organisasi yang menghasilkan sesuatu yang bernilai atau bermakna dan berdampak langsung pada tujuan-tujuan yang menantang mereka. Nah, Kartono juga menjelaskan bahwa kemampuan untuk memberikan pengaruh yang konstruktif pada orang lain untuk melakukan sebuah usaha kooperatif untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, jadi apa yang telah direncanakan itu membutuhkan sebuah kepemimpinan. Jadi seorang yang merencanakan pasti juga ada pemimpinnya untuk menentukan, oh ini kamu merencanakan ini. Jangan sampai salah, karena rencana yang salah akan menghasilkan sesuatu yang salah. Sehingga definisi leadership, yaitu kepemimpinan, itu merupakan sebuah kemampuan dalam mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama, mengikuti aturan, metode, cara yang tertentu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, saat ini kita akan mengenal gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan itu apa? Gaya kepemimpinan yang seringkali kita tahu itu sebuah cara yang digunakan seorang pemimpin untuk mempengaruhi perilaku bawahannya, di mana gaya kepemimpinan ini tujuannya untuk membimbing, memotivasi bawahan sehingga diharapkan menghasilkan sebuah produktivitas yang tinggi. Atau gaya kepemimpinan ini dapat dikatakan sangat berpengaruh pada kinerja karyawan atau bawahan. Nah, di sini kita dapat melihat beberapa para ahli mendefinisikan gaya kepemimpinan itu seperti apa. Seperti Supardo, dia menjelaskan bahwa suatu cara dan proses yang kompleks di mana seseorang ini mempengaruhi orang lain untuk mencapai misi, tugas, sasaran, dan mengarahkan instansi dengan cara yang lebih masuk akal. Kartono menjelaskan kepemimpinan merupakan sebuah sifat, kebiasaan, temperamen, watak, dan kepribadian dalam berinteraksi dengan orang lain. Ini yang dijelaskan oleh Kartono. Jadi dia memiliki kebiasaan, sifat, wataknya. Masing-masing orang itu memiliki watak yang berbeda-beda, karena bisa saja berasal dia dipengaruhi oleh daerah dia tinggal, di mana daerah dia hidup dari kecil sampai dia besar. Hirujito, dia mengartikan bahwa gaya kepemimpinan ini bukan bakat, melainkan dipelajari dan dipraktekkan. Dalam penerapannya
harus sesuai dengan situasi yang dihadapi. Dan yang terakhir oleh Toha, dia mengemukakan bahwa gaya pemimpinan merupakan norma perilaku. Jadi gaya pemimpinan ini berhubungan dengan aturan, norma, gaya, kebudayaan yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi orang lain. Jadi ketika dia mau mempengaruhi orang lain, dia harus melihat juga budayanya ini seperti apa, dia melihat dan mempertimbangkan norma perilakunya. Nah, jenis-jenis kepemimpinan. White dan Lippitt dalam Rekso Hadi Projo, dia mengemukakan bahwa ada 3 gaya kepemimpinan, yaitu demokratis, otoriter, dan bebas. Demokratis itu ditandai dengan adanya struktur dan yang pengembangannya menggunakan pendekatan pengambilan keputusan yang kooperatif, yang demokrat, yang artinya atasan menolak segala bentuk persaingan dan atasan dapat bekerja sama dengan karyawan dalam mengambil keputusan. Jadi bukan hanya atasan yang mengambil keputusan, tapi dia meminta ide dari atau keputusan dari bawahan atau sahabat-sahabatnya untuk mengambil keputusan. Nah, di bawah kepemimpinan demokratis ini cenderung dia bermoral tinggi, dapat bekerja sama, dia mengutamakan mutu kerja, dan dapat mengarahkan dirinya sendiri. Menurut Rifai, kepemimpinan demokratis ini adalah kepemimpinan yang aktif, dinamis, dan terarah. Dia aktif dalam menggerakkan dan memotivasi, sehingga penerapannya dia dapat mempererat hubungan antara atasan dan bawahan, tumbuh saling memiliki dan ternilai moral yang tinggi. Sedangkan gaya kepemimpinan otoriter yang dilakukan oleh, kalau di negeri sekarang itu, di luar negeri itu, yang di negara Belarus, pemimpinnya itu otoriter. Jadi mau nak mau kalian harus mengikuti pemimpin. Dulu juga kita di zamannya Soeharto, apapun itu kita harus mengikuti aturan dari pemimpin kita. Nah, otoriter ini menurut Rifai, gaya kepemimpinan yang menggunakan metode pendekatan kekuasaan dalam mencapai keputusan dan pengembangan strukturnya, sehingga kekuasaanlah yang paling diuntungkan dalam organisasi. Kepemimpinan otoriter ini ialah kepemimpinan yang memusatkan kuasa dan pengambilan keputusan ditetap oleh pemimpin sendiri tanpa adanya diskusi. Jadi dia memutuskan sendiri ini, jadi semuanya harus mengikuti dia. Dan kepemimpinan otoriter ini dia sebagai pemikul tanggung jawab penuh. Jadi tanggung jawabnya itu yang paling utama. Semuanya terpusat di dia. Semua keputusan juga berpusat padanya. Dan yang terakhir, kepemimpinan yang bebas, yang bisa dikatakan dalam bahasa Latinnya laissez-faire, ialah cara seorang pimpinan dalam menghadapi bawahannya. Dia memakai metode keleluasaan, kebebasan, bebas yang anak berkreasi seperti apa. Pada gaya kepemimpinan bebas ini, pemimpin memberikan kebebasan secara mutlak kepada bawahannya, sedangkan pemimpin sendiri hanya memainkan peranan kecil. Jadi terbalik posisi ini. Pemimpin memfungsikan dirinya sebagai penasehat. Jadi bawahan yang kerja-kerja dia tinggal bertanya, "Pak, ini bagaimana?" "Oh, ini begini." "Oke, sudah, silakan. Menurut kamu, kalau kamu oke, silakan lakukan, tapi kalau enggak, silakan." Dirinya sebagai penasihat yang dilakukan dengan memberikan kesempatan kompromi atau bertanya bagi anggota kelompok yang memerlukan. Nah, bawahan ini memiliki kebebasan penuh dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan pekerjaan dengan cara menurut karyawan paling sesuai dan partisipasi minimal dari pimpinannya. Jadi pemimpin ini memiliki partisipasi yang minim. Jadi apapun yang dilakukan semuanya berpusat di karyawan. Karyawan yang mengambil keputusan ini juga bahaya, karena bisa-bisa karyawan A memiliki keputusan yang lain, karyawan B lain, bisa pusing perusahaan ini. Apabila masalahnya akhirnya muncul saat yang si A muncul, akhirnya masalah yang B memunculkan. Jadi ada plus minusnya. Ini telah selesai, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.